Halo, selamat datang. Hari ini kita akan coba jadi detektif keuangan. Kita akan bedah bareng-bareng laporan tahunan sebuah perusahaan. Namanya PT Solusi Sinergi Digital Tbk, atau yang lebih kita kenal dengan kode saham WIFI. Anggap saja kita lagi coba baca cerita di balik angka-angka yang mereka sajikan. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara baca rapor perusahaan buat tahu dia ini murid yang pinter atau enggak? Laporan keuangan itu persis kayak rapor. Nggak cukup cuma lihat angkanya, tapi kita harus paham apa artinya. Yuk, kita mulai pelajarannya. Oke, jadi pasien kita hari ini adalah PT Solusi Sinergi Digital Tbk, perusahaan teknologi yang lagi banyak diperhatiin orang. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka rapornya dan lihat apa yang bisa kita temukan di dalamnya. Buat kita sebagai investor, pertanyaan paling pertama dan paling dasar itu kan simple. Perusahaannya untung nggak? Nah, buat jawab itu, kita langsung menuju halaman pertama rapornya, yaitu laporan laba rugi. Disinilah kita bisa lihat berapa duit yang masuk dan berapa yang jadi keuntungan bersih. Wow, langsung lihat ini, pendapatannya lompat jauh banget. Dari 671 miliar di tahun 2024, meroket jadi 1,6 triliun di 2025. Ini gila sih. Artinya, dari sisi penjualan, ceritanya kelihatan bagus banget. Kalau kita hitung, itu naiknya 147% dalam setahun. Ini pertumbuhan yang super agresif. Tapi pertanyaannya, penjualan gede, untungnya juga gede nggak? Dan ternyata iya, penjualan yang meroket itu beneran ngalir sampai ke laba bersih. Lihat deh, labanya naik dari 231 miliar rupiah jadi 408 miliar rupiah. Sejauh ini, rapornya kelihatan kinclong banget kan? Pertumbuhan laba bersihnya 76%. Ini konfirmasi kalau perusahaan nggak cuma makin gede, tapi juga makin untung. Kelihatannya bagus ya? Eits, tapi tunggu dulu. Analis yang jeli nggak akan berhenti sampai di sini. Oke, nilainya bagus, kita akui. Tapi untung gede itu nggak ada artinya kalau badan perusahaannya kropos. Nah, sekarang waktunya kita medical check-up. Kita intip neraca keuangannya. Yuk, kita lihat seberapa sehat sih si WIFI ini sebenarnya. Di sini kita bisa lihat ringkasannya. Perhatiin deh semua angkanya. Aset, utang, sama modal bengkak semua di tahun 2025. Total asetnya bahkan loncat dari 2,9 triliun jadi 15 triliun lebih. Pertanyaannya, duit dari mana ini semua? Nah, di sini mulai kelihatan ceritanya. Modalnya memang naik gila-gilaan, 778%. Itu bagus. Tapi, lihat sisi satunya, utangnya juga membengkak sampai 244%. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan super cepat ini sebagian besar didanai dari utang. Ini nih data mentahnya. Kalau kita jadi analis, di titik ini alarm kita harus bunyi. Kita harus mulai bertanya, ini utang buat apa? Jatuh temponya kapan? Bunganya berapa? Karena utang buat ekspansi itu kayak pisau, bisa bantu, tapi bisa juga melukai. Oke, kita udah lihat laba yang keren dan badan yang makin gemuk. Sekarang, ini bagian paling jujur dari rapor keuangan, laporan arus kas. Laporan ini yang bakal ngasih tahu kita, laba di atas kertas itu beneran jadi duit tunai nggak sih? Dan jeng-jeng-jeng, disinilah plot twistnya. Meskipun labanya ratusan miliar, arus kas dari kegiatan bisnis utamanya justru minus. Minus lebih dari 1 triliun rupiah. Saya ulangi ya, mereka itu bakar duit 1 triliun cuma buat menjalankan bisnisnya. Ini dia pertanyaan paling penting dari seluruh analisis kita. Kok bisa perusahaan yang labanya tumbuh 76%, tapi kok malah berdarah-darah dari sisi kas operasional? Ini lampu kuning, bahkan mungkin lampu merah buat investor. Ada yang nggak beres di sini. Oke, mari kita rangkum semua temuan kita. Jadi, apa sih cerita lengkap dari rapor keuangan WIFI ini? Ternyata, ceritanya jauh lebih kompleks dari yang kelihatan di permukaan. Jadi ceritanya begini, di satu sisi pertumbuhannya memang luar biasa, checklist hijau buat itu. Tapi di sisi lain, ada tanda peringatan. Pertumbuhan ini dibiayai utang yang besar. Dan yang paling bikin was-was, ada tanda tanya besar. Kenapa mesin bisnisnya malah bakar duit, bukannya menghasilkan? Ada pepatah klasik di dunia investasi yang pas banget buat kasus ini. Laba itu opini, kas itu fakta. Angka laba bisa diutak-atik, tapi angka kas di rekening itu nyata. Kasus WiFi ini contoh sempurna dari pepatah itu. Nah, kita akhiri sampai di sini. Setelah kita bedah rapornya, kita lihat ada sisi yang sangat positif, tapi ada juga resiko dan tanda tanya yang sangat besar. Tujuan kita hari ini bukan buat ngasih jawaban beli atau jual, tapi untuk ngajarin cara mikirnya. Jadi pertanyaannya, saya kembalikan ke Anda. Setelah tahu cerita lengkapnya, apa langkah Anda selanjutnya?